warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu berjamaah salat maghrib Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap-ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan malam hari ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk bertemu muka, bermuajahah, untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap pun zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini dan warga di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, ada beberapa hal yang mesti saya sampaikan. Yang pertama, insya Allah kata-kata islami dalam kehidupan seorang muslim malam ini yang terakhir. Untuk selanjutnya nanti akan kita bicarakan hal-hal terkait dengan hati, ya. Tapi sekalian, nanti cakupannya akan bermacam-macam. Bagaimana menghadirkan hati dan pikiran sekaligus pada saat kita menegakkan sholat, sehingga memunculkan istilah khusyuk dalam sholat. Ya apa sih caranya khusyuk dalam sholat? Itu perlu diketahui, perlu dilatih, sehingga kekhusyukan dalam sholat akan senantiasa kita raih. Jangan meremehkan tentang kekhusyukan. Jangan meremehkan hal-hal atau pekerjaan ataupun ucapan yang bisa menghilangkan kekhusyukan hati, ya. Dan nanti kita perlu tahu tentang itu. Walaupun orang sholat tidak khusyuk, itu bukan berarti sholatnya batal. Seandainya tidak khusyuk, batal sholatnya, kabeh sakmene batal kabeh. Sebab gak iso khusyuk. Allahu Akbar, ono sing dipikir. Ya, eling sing gak mau macem-macem. Sampai duit hilang loh, ketemunya juru sholat. Oh, duitku mau tibake gak ono, perkara ge nambal ban. Ya, sampai ngono, Pak. Nah, makanya nanti setelah bahasan ini selesai, kita bab baru tentang urusan hati, ya, yang insya Allah bisa meraih kekhusyukan dalam sholat, agar nanti tidak overlap, ya, tidak campur aduk dengan kajiannya Yai siapa, Saifuddin Zain, itu bukan bab sholat, ya. Nah, maka saya akan membahas sisi lain. Kalau Ustadz Saifuddin Zain ini mungkin membicarakan bagaimana tata cara sholat, ruku'e ya apa, sujudnya ya apa, ya. Saya akan bahas bagaimana cara mendapatkan kekhusyukan dalam sholat, ya. Nah, nanti kita bicara masalah itu, ya. Nah, sekalian, malam ini kita bicarakan bab tentang ucapan basmalah.
Nanti diperhatikan baik-baik, bisa jadi ucapan basmalah kita itu hanya terbatas dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kalau kita nanti analisis basmalah itu apa sih? Nah, ucapan basmalah ya Bismillah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dua asmaul husna yang mengikuti. Jadi nantinya redaksi basmalah tidak mesti Bismillahirrahmanirrahim, ada redaksi lain. Ambil contoh, saya hanya berharap kepada Allah mudah-mudahan yang hadir di majelis ini bisa umroh, bisa haji. Ya, nanti Pak jenengan mlebet Masjidil Haram, nang pojoke Ka'bah iku ana Hajar Aswad. Ya. Nanti kita mesti tawaf. Begitu mlebet ten Masjidil Haram, iku dudu salat tahiyatul masjid. Tapi tawaf dulu. Ya. Dan nanti kita akan mencari posisi untuk sejajar dengan Hajar Aswad ini. Pundak kiwa lurus Hajar Aswad, pundak sing tengen. Nah, makin di sana Pak, ada lampu warna hijau tingginya setiang ini Pak, itu nyala 24 jam tiap hari. Sebab apa? Tak jane ku ono garis sih Pak, antara Hajar Aswad ono garis sih Pak, supaya pundak kiwa iso lurus karo Hajar Aswad. Nah, tapi garis iki ora ketok ya, ora ketok garis iki. Perkara apa? Ketutupan sikile wong umroh, ketutupan sikile wong tawaf, gak ketok saking akeh wong iku, ya. Nah, jadi sampean kepengin wong akeh, sampean umroh, sampean haji. Akeh wong nang kono. Wong sak donya kumpul dadi siji, ya. Nah, Bapak sekalian, apa yang kita ucapkan? Basmalah. Redaksinya bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allahu Akbar. Nah, keliling kita. Tawaf. Setiap kita melewati pojok Ka'bah yang ada Hajar Aswadnya, kita akan basmalah lagi. Bismillah Allahu Akbar, sambil mengangkat tangannya, ya, tangan kanan dihadapkan ke arah Hajar Aswad dengan ucapan Bismillah Allahu Akbar, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi bahwa basmalah itu yang umum, bahkan di setiap surat dalam Al-Quran ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini asmaul husna, nama Allah yang indah. Dua asmaul husna yang mengikuti ucapan basmalah. Basmalah itu iki apa? Iki Bismillah iki basmalah namanya. Ya. Sedangkan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu asmaul husna. Nah, sekarang Pak, yang namanya basmalah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim itu nanti kajiannya ada 3 kajian. Nomor 1, kajian tentang tafsir tentang basmalah. Basmalah itu termasuk ayat atau tidak? Itu. Ini kajian tafsir, Pak. Ya. Nanti ada kajian fikih. Basmalah itu membacanya keras atau pelan? Seperti tadi waktu kita sholat berjamaah, sang imam menyebut basmalah dengan sir. Sir itu pelan, rahasia. Jadi sir itu artinya rahasia. Makanya pacaran itu jenis sir-siran. Ya, Anda nih kok.
Golek ono kamus gak ono ngono iku. Hubungan yang dirahasiakan namanya sir-siran. Sampeyan tulis iku ya. Diling-eling, Eptanas metu iku. Ya. Sir itu rahasia. Nah, ucapan basmalah dalam sholat tadi, imam kita membaca dengan sir, rahasia, pelan. Tapi nanti suatu saat kita sholat di masjid lain, jangan heran, ono imam sing ucapan basmalahnya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Ini kajian fikih, ya. Nah, kalau kajian jenenge ngaji tak tutune. Setiap surat yang ada di dalam Al-Qur'an, perhatikan semua Pak ya. Semua surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an itu ada tulisan basmalah. Kita buka secara acak ya. Ambil saja Al-Baqarah. Sebelum Al-Baqarah ada basmalah. Ya. Acak Al-Anfal, buka, ada basmalahnya. Ya. Dibuka acak Al-Isra, ada basmalahnya. Makanya nanti dalam membaca surat, jika membacanya itu di awal surat, maka dibaca kedua-duanya, ta'awud dan basmalah. Tapi nanti kalau kita membacanya di tengah-tengah surat, cukup ta'awud saja tanpa ucapan basmalah. Seluruh surat yang ada dalam Al-Quran ada basmalahnya, kecuali surat yang ke-9 At-Taubah. Oh, ini rawono Pak basmalah. Ya, ini pembicaraan tentang tafsir Al-Quran. Tapi kalau pembicaraan tentang fikih, ya, maka basmalah dibaca sir atau dibaca keras, jahar. Pak, malam ini yang kita bahas bukan masalah tafsir dan fikih, tapi yang kita bahas adalah hubungan antara basmalah dengan aktivitas. Dan ngaji ku praktek, diamal nih Pak. Aktivitas. Ucapan basmalah hubungannya dengan aktivitas. Ini yang akan kita kaji pada malam hari ini. Nah, Bapak sekalian, aktivitas manusia itu ada dua. Semua umat Islam yang beriman kepada Allah, semua aktivitasnya mesti orientasinya orientasi negeri akhirat. Maka dibedakan dua. Ono sing aktivitas hubungane kalian ibadah ritual mahdho. Ono aktivitas yang bukan ritual ghairu mahdho. Kalau ritual, ambil contoh tadi, ritual. Setiap kita tawaf pakai basmalah dengan redaksi Bismillah Allahu Akbar. Itu ritual Pak. Ya, ritual. Balang jumroh. Nah, wong Surabaya ngene balang jumroh, melempar jumroh. Bismillah Allahu Akbar, lempar. Ya, redaksinya Bismillah Allahu Akbar, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allahu Akbar, lempar jumroh. Itu ritual. Menyembelih hewan kurban pakai basmalah, itu ritual. Bu, nyun sewu, ibu-ibu nggih, ibu-ibu. Ada ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan begini. Janganlah kalian memakan daging dari binatang yang tidak disembelih dengan asma Allah. Dadi nek ana wong nyembelih tanpa ucapan basmalah, dagingnya ojo dipangan. Pertanyaane, sampean tuku ayam potong, sampean tuku daging sapi nang pasar, yakin nggak pada saat menyembelih pakai basmalah? Ayo. Wis gak yakin ae, Pak. Lapa ngelangel. Padahal Pak nyun sewu nggih.
Sing jenenge kandang pitik atau ayam potong iku nang desa, Pak. Ora nang kutha, nang desa iku. Sebab aromanya, baunya kandang luar biasa, apalagi kalau musim hujan. Ndak enak. Coba nang Kedurus, tengah-tengah kampung ono kandang pitik ayam potong, bubar masyarakatnya, ambune gak enak. Ya, nah ini nang desa-desa, Pak. Dari desa menuju kota diangkut truk, sekian banyak truk. Ora kabeh urip, akeh sing mati nggone truk perjalanan ini. Pedagang ndak mau rugi, maka muncul istilah tiren, mati kemarin. Ya, pitik potong tiren, mati kemarin. Terus gimana ya? Lah nanti akan kita bahas. Sebab membaca basmalah pada saat kita memotong hewan ternak itu ritual, ya, ndak boleh tidak itu. Berikutnya, aktivitas yang bukan ritual, keluar rumah. Semisal sing bapak-bapak keluar rumah karena kerja, ibu-ibu keluar rumah karena belanja, anak-anak keluar karena sekolah, keluar ke masjid. Redaksinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dhisik, Pak. Basmalahnya redaksinya Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kesimpulannya, jangan keluar rumah tanpa ucapan basmalah. Dileng-eleng nih, nggih, dileng-eleng. Jangan keluar rumah tanpa ucapan basmalah. Kalau kita sudah keluar rumah, Pak, tawakal saja kepada Allah. Sebab hakikatnya orang keluar rumah itu menentang maut. Orang laki-laki bekerja, berkali-kali saya sampaikan, orang laki-laki bekerja keluar rumah mencari maisha, dolek rezeki, ikut taruhannya maut. Gojek taruhannya maut, Pak. Ya ini gak kecelakaan, saya ditubruk sepur pisan, ya. Pilot, supir kapal terbang maut, Pak, taruhannya. Nelayan taruhannya maut. Semua orang keluar rumah taruhannya maut. Maka Rasul mengajarkan, wis ta, ucap nih basmalah, mari ngono tawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, la haula wala quwata illa billah. Nah, itu yang basmalah terkait dengan aktivitas yang bukan ritual. Itu umum itu, ya. Dan sekarang mari kita lanjutkan pelan-pelan, ya. Kapan kita berucap basmalah? Kami sekalian, basmalah kita ucapkan pada saat kita memulai pekerjaan. Di sini saya ambilkan contoh wudhu. Ini bab ritual ini, ya, ritual. Nanti diperhatikan baik-baik supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman, ya. Iki ono hadis ini, Pak. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman la wudu alahu wala wudu liman lam yadhkur ismallah ta'ala alaih. Hadis ini, Pak, dhaif. Tapi ini, Pak, ada periwayatannya, bukan hadis palsu, ya. Yang terkait dengan hukum, maka dalam kaidah manhaj tarjih Muhammadiyah ini tidak berlaku, Pak. Karena Pak, dhaif. Sementara untuk penentuan hukum, ini kan hukum tentang wudhu nantinya, tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Tapi setidaknya jenengan mesti tahu ada riwayat ini. Sebab nanti ada riwayat lagi yang hasan, yang boleh diamalkan untuk penentuan hukum. Tidak sah sholat orang yang tidak berwudhu. Dan tidak sah wudhu orang yang tidak menyebut nama Allah pada saat ia berwudhu. Muncul masalah. Apa masalahnya? Pak, kalau kita wudhu di masjid ini, Pak, Baitul Arqam,
jeding toilet karo nggone wudu siji-siji nggone. Beda. Maka kita bisa berucap bismillahirrahmanirrahim wudu. Yang menjadi masalah, sekarang jenengan wudu di rumah. Sementara toilet, kamar mandi, tempat wudu jadi satu. Berucap dengan kalimat lamul jalalah dalam kamar mandi itu terlarang. Saat kita bicara tentang bab ucapan salam, Rasul mendengar ucapan salam pada saat dia berada di kamar mandi, tidak jawab salamnya. Karena apa? Karena di dalam ucapan salam itu ada lamul jalalah yang tidak boleh disebutkan dalam kamar mandi. Nabi itu punya cincin. Cincinnya itu Pak diukir. Ukirannya berbunyi Muhammad Rasulullah. Fungsinya cincin itu ada dua. Yang pertama estetika, keindahan dari jari-jari. Yang kedua untuk stempel. Nabi itu kalau kirim surat, ono sekretarisnya Pak, Yaid bin Harisah, ya, itu sekretarisnya Rasul. Setelah didikte Rasul ditulis, setelah selesai dibaca lagi di hadapan Rasulullah. Oke siap, kirim, distempel dengan cincinnya Nabi. Itu kalau Nabi masuk ke kamar mandi Pak, dilepas cincinnya. Karena apa? Ada lamul jalalah di ukiran itu. Jangan sekarang konsekuensinya gawe kopiah ono logo Muhammadiyah. Lah Muhammadiyah itu ono sadat melingkar. Sampeyan mlebu jeding Pak, kudu dilepas. Iki ono nama lamul jalalah di situ. Ya. Sampeyan gawe kaos, gawe klambi ono logo Muhammadiyah. Konsekuensinya mlebu jeding lepas Pak. Ya. Makanya nang Muhammadiyah saya di akal Pak. Baju-baju yang di Muhammadiyah itu, batik Muhammadiyah itu wis ora ono sahadat melingkar, cukup logone wae. Ora ono sahadate. Lah sing ngono ku bebas. Ya. Iki ono ya? Enggak ada. Kan enggak ada kan? Enggak ada syahadat melingkar, enggak ada. Kuwatir diubah jeding. Ya. Nah, jadi ini mesti dipahami kehati-hatian dalam terkait dengan lamul jalalah. Tapi ada hadis lain, Pak. Dari Huwaitib dari bapaknya yang berkata, aku mendengar Rasul bersabda, la wudhu aliman lam yadhkur ismallah ta'ala alaih. Hadis ini Pak hasan sahih. Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Nah, sekarang jenengan bagaimana caranya? Itu kan teknis saja. Pak maaf ya, Bu, maaf saya tanya, ini bukan masalah pokro ora pokro enggak. Kita bicara keilmuan ya. Kulo tanglet. Jenengan waktu mandi di kamar mandi, adus nang jeding. Pertanyaannya, jenengan pakai basahan atau telanjang bulat? Ayo. Tanya bulat ya. Tidak ada pakai basahan. Memang gak enak, pakai basahan gak enak. Telanjang bulat. Pak, ini mesti dipahami. Ono hadis Nabi, Pak. Ngeten unine. Nah, terjemahnya gini. Hijab itu penutup. Ya, hijab itu penutup. Penutup mata jin dengan aurat anak-anak Adam, yaitu apabila anak Adam masuk ke kamar mandi dengan ucapan basmalah. Selama ini kita cukup dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais, masuk kamar mandi tanpa ucapan basmalah. Padahal yang menjadi hijab, penutup matanya jin untuk melihat aurat kita itu ucapan basmalah. Maka nanti kalau masuk kamar mandi, mau mandi,
Di luar kita sudah berucap Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ditambahi basmalah Pak, sak durunge ya. Engko repot masalahnya. Sampai langsung masuk, jin langsung moto, viral. Terus ya apa sampean? Nek sadung viral ngono, sak donya ro kabeh. Sapa sing ngirim? Jin Kartubi. Ya. Nah, makanya nanti diperhatikan itu. Aku ngomongin ini ora sembarangan, Pak. Tak tuturnya lagi. Saya ngecek di dalam Kutubutis ini 9 kitab hadis ini tentang ucapan basmalah. Itu ratusan hadis, Pak. Saya teliti satu persatu. Di antaranya ada begini ya. Tak tuturnya ya, Pak ya. Jadi orang sembarangan ngomong. Sebentar ya. Basmalah itu nanti Pak banyak sekali. Nah, basmalah ketika jima, sojo ngono ora cilik-cilik ya. Basmalah untuk kesembuhan pasien. Ono basmalah ketika masuk toilet. Nah ini ya hadis apa? Nah, tak perbesar saja supaya nanti semuanya bisa membaca. Terjemahannya saja ya. Nah, penghalang antara pandangan mata jin dan aurat Bani Adam ketika salah seorang dari anak Adam itu masuk ke toilet atau kamar mandi, ia membaca Bismillah. Iki Pak, ono riwayat hadis iki lho. Nah, sementara ini kita itu berucap Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is masuk tanpa ucapan basmalah. Sementara hadis mengatakan ayyakula bismillah. Sebab dulu ustadz kita dulu, ustadzah kita dulu waktu mengajarkan, ayo dihafalno doa masuk kamar mandi. Ya doanya memang Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku eling, Pak. Ono koncoku dibadai karo bu guru. Waktu itu bu guru. Ayo doa masuk kamar mandi. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Iku doa makan dalam kamar mandi, Bu. Ngeles, ya, ngeles. Nah, Pak, Bu, njauh. Ini cuman sebagai pengayaan kita. Perlu adanya wawasan baru. Ono riwayat sing koyo ngene iki. Dan sekali lagi ini bukan hadis palsu, Pak. Riwayatnya ada, sanadnya ada. Maka nanti kalau masuk kamar mandi ditambahi ucapan basmalah, ya. Kita lanjutkan. Bapak sekalian, yang kedua sekarang. Kita ucapkan basmalah ketika kita keluar rumah. Diingat-ingat Pak, jangan keluar rumah tanpa ucapan basmalah. Redaksinya adalah, coba, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Basmalah ini. Nabi ngendikan, barang siapa yang ketika keluar rumahnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, yuqalu lahu kufita wa wuqita wa tanahha anus syaiton. Ada 3 keuntungan. Wes Pak, sampeyan keluar rumah itu mencari apa? Ono bekerja mencari rezeki. Ono sing ya ngerumpi ya metu-metu ngerumpi. Pak, dapat disimpulkan secara sederhana, singkat padat jawabannya. Setiap orang keluar rumah hakikatnya mencari apa yang ia butuhkan. Kita keluar rumah itu mencari kebutuhan kita. Jenengan Bu, Pak, keluar rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah. Sholat itu kebutuhan kita. Berjamaah itu kebutuhan kita. Ya.
Setiap orang keluar rumah itu mencari kebutuhan. Siswa keluar rumah ke sekolahan mencari ilmu, ya, butuh ilmu. Kalau ada orang keluar rumah dengan berucap Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, Rasulullah SAW menyebutkan, Pak, yuqalu lahu, maka dikatakan baginya. Siapa yang mengatakan? Malaikat. Sebab kita ini, Pak, punya korin, punya pendamping, rokib atid, itu korin akan diucapkan untuk kita. Apa? Kufita wa wuqita wa tanakha anhu syaiton. Coba dikatakan engkau telah mendapatkan kecukupan. Kebutuhanmu kamu cari di luar rumah akan dicukupi oleh Allah. Kamu bekerja mencari maisha, mencari rezeki, akan dicukupi rezekimu oleh Allah. Ini luar biasa, Pak. Ya. Wa wuqita, kau akan mendapatkan pertolongan, kamu akan ditolong oleh Allah. Kesulitan-kesulitanmu pada saat keluar rumah, saat mencari rezeki, saat mencari ilmu, saat mencari kebutuhan sehari-hari, akan dipermudah oleh Allah, akan ditolong oleh Allah. Dan selama kamu keluar, kata Nabi, kamu akan dijauhkan dari godaan setan. Luar biasa, Pak. Makanya jangan keluar rumah tanpa ucapan basmalah yang redaksinya Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Supaya ketiga-tiganya itu akan dipenuhi untuk kita semua. Mendapatkan kecukupan. Saya pada saat membicarakan tentang barokah, saya ingat betul saya sampaikan, ono tafsir jenenge tafsir Al-Ibris. Barokah itu dimaknai kecukupan. Rezekimu akan dibuat cukup oleh Allah. Nah, ini penting, Pak, ya. Kita lanjutkan yang poin ketiga. Setiap akan menaiki kendaraan, ucapkan basmalah. Ada dua orang yang namanya sama-sama Ali. Sing pertama Ali bin Rabi'ah, yang kedua Ali bin Abi Thalib. Dua Ali. Ali bin Abi Thalib itu kalau keluar numpak unta. Ali bin Rabi'ah enggak duwe unta, nanti mlaku wae. Nah, bertemulah Ali bin Abi Thalib dengan Ali bin Rabi'ah. Ali bin Rabi'ah dibonceng. Di unta itu kena diboncengan. Cuman gak iso ngetril ngono ae ya. Numpak unta ngetril, salto. Ya. Nah, ono pelanae, Pak. Kayak kuda itu ada pelananya. Nah, pelana itu, Pak, nanti ada tempat kaki. Ya, tempat kaki. Jadi ada pelana, ada tempat kaki. Maka Ali bin Abi Thalib pada saat dia mengendari, meletakkan kakinya di pelananya itu, berucap Bismillah. Falamastawa, pada saat Ali sudah di atas pelana, monggo saiki numpak sepeda motor, sudah duduk di atas jok sepeda motor, dia berucap Alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini doa pada saat kita masuk kita naik kendaraan. Nah, saya kira awak dewe numpak apa? Sepeda motor. Kapan basmalahnya itu? Detater masuk apa? Saat kita memegang setir, ya kan sak durunge munggah nang lungguh nang sedel kan. Nah, nek wis munggah nang sedel, alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza, dan seterusnya itu. Pada saat kita masuk, ini kalau kakinya Ali, pada saat naik ke pelananya tadi, nek wis lungguh nang pelana baru berucap alhamdulillah
subhanallah dan seterusnya itu, ya. Saat pegang setir sepeda motor, ucapkan basmalah. Ban wis longgo, alhamdulillah, sewetater gak kena-kena. Ya, subhanallah. Jadi alhamdulillah, subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, ini doanya, ya, doanya itu. Hadis ini Pak Sahih dalam Musnad Ahmad, hadis nomor 1004 itu, ya. Lanjut Pak. Nah ini, setiap kita masuk dan keluar masjid, ucapkan basmalah. Kita kadang-kadang Pak suka yang pendek-pendek saja. Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kan gitu ya. Masuk masjid. Saya tampilkan Pak, nanti ada sedikit riwayat tentang ini, ya. Dari Fatimah ia berkata, Fatimah itu putrinya Rasulullah. Jika Rasulullah masuk ke dalam masjid, beliau mengucapkan Bismillah, wassalamu ala Rasulillah, Allahumma firli dhunubi, waftahli abwaba rahmatik. Rotok dawa. Jenengan mesti tahu ono riwayat ngene. Ini sebagai pengayaan saja. Walaupun jenengan mungkin waktu masuk Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, itu aja, masuk. Ono hadis seperti ini. Wa idza kharaja, dan apabila Rasulullah keluar, qala Rasulullah berucap Bismillah, wassalamu ala Rasulillah, Allahumma firli dhunubi, waftahli abwaaba fadlik. Pak, menjauh nggih. Niki Pak, ditulis besar dengan warna emas, digantung di atas kusen Masjid Nabawi. Makanya boleh bolak-balik ngomong, mudah-mudahan semua di antara kita ini bisa umroh, bisa haji. Jenengan nanti Pak ke Masjid Nabawi, tonton ndukure kusen, ono tulisan iki Pak. Diterjemahkan ke dalam dua bahasa. Yang pertama bahasa Inggris, yang kedua bahasa Perancis. Bahasa nggak ono, nggak bahasa internasional blas. Sebab angel. Bahasa Indonesia ku angel, pahamane. Sing ono sing omon-omon bareng, opo omon-omon. Bingung wong. Boleh kamus opo ngono ora ono. Ya. Nah, Bapak sekalian, ditulis Pak, ditempel di atas kusen Masjid Nabawi. Piro akeh lawang Masjid Nabawi? Aku nang kono Pak, tahu tak hitung. Kurang penggawean ngitung lawang. Gini Pak, saya masuk ke Raudhah sudah, sholat di dalamnya sudah, maca Quran ya sudah, wirid doa macam-macam sudah. Untuk menghilangkan kejenuhan, saya keliling Masjid Nabawi. Tak hitung jumlah lawange. Lawange akeh 29. Gak percaya meneh untung dhewe. Ya. Akeh 29 Pak. Lawange Masjid Nabawi itu. Ya. Satu pintu 5 meter. Obone. Tingginya Pak 3 meter. Daun pintunya dirancang Pak, dirancang kupu tarung. Ini. Kayu itu ya, kupu tarung. Dilapisi emas Pak. Masjid Nabawi pintunya lapisannya emas. Coba Baitul Arqam lapisan emas, hilang lawangnya. Ayo jal. Ya, lapisan emas, amblas itu. Ngelompok nama masyarakat dadi giwang, dadi kalung. Ya. Nah, Bapak sekalian, ini ditulis itu. Luar biasa ini, ya. Apa artinya? Ini hadis dhaif yang munqati ya. Walaupun hadis ini dhaif dan sanadnya munqati,
Munqati itu terputus anaknya, ya terputus. Tapi ada periwayatannya, bukan maudhu, bukan palsu, ya. Sampai di Masjid Nabawi pun ditulis ini, ya. Jadi setiap kita masuk dan keluar masjid, ucapkan basmalah. Kita lanjutkan. Setiap akan masuk rumah, jangan masuk rumah tanpa ucapan basmalah. Ingat-ingat itu, ya. Jangan masuk rumah tanpa ucapan basmalah. Kalau dalam rumah ada penghuninya, ucapan salam bagi penghuninya. Poin kita, jangan sampai kita masuk rumah tidak ada ucapan basmalah. Sebab Rasulullah SAW telah membongkar rahasia gaib. Ya, membongkar rahasia gaib. Apa sabda Rasulullah? Coba ini agak panjang Pak ya. Idza dakhala rajulu baitahu fa dzakara wa inda tukhulihi wa inda ta'amihi qala syaiton la mabita lakum bala asa. Sampai ini dulu ya. Apabila ada orang masuk rumah, dia ingat kepada Allah dengan berucap basmalah. Wa inda ta'amihi, dan makan dalam rumah itu dia ingat juga kepada Allah dengan ucapan basmalah. Qala syaiton, maka berkatalah setan antar setan. Setan antar setan ngomong-ngomong, ngerumpi. Apa sing diomong nih? Lama bitalakum wala asa. Kita ndak bisa nginep di rumah ini. Kita ndak dapat makan malam gratis di rumah ini. Mengapa? Sebab penghuninya masuk berucap basmalah. Makan dalam rumah dia juga berucap basmalah. Ini berita gaib. Ternyata setan itu Pak ada di mana-mana. Nyuwun sewu nggih, mugi-mugi ten mriki mboten wonten. Ana wong ngene Pak. Cangkruk-cangkruk nang embong, guyon sak kancane rame, guyon seneng, rame Pak. Mlebu omah kudu ngamuk nonton bojo kok gerduwo. Wis kudu ngamuk Iku ngono omah sampean akeh setane, ya. Bukan berarti ibu-ibu setan, bukan. Setan nggih daster. Ono wong model ngono, Pak. Kerasan nang embong cangkruk suwe, semalaman suntuk. Guyon sak koncone. Apa nek mlebu omah kok kudu ngamuk Iku tandane, Pak. Omah sampean akeh setane. Tak dudune sumpahe setan. Jenenge ngaji Pak ya, enggak apa-apa. Tak tunjukkan sumpahnya setan. Ana surat jenenge surat Al-A'raf. Ayat 16. Saya baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau ya Allah, ini iblis ngomong. Qala di sini iblis ya. Iblis ngomong di hadapan Allah. Karena engkau ya Allah telah mengutuk aku sebagai makhluk yang tersesat dari jalanmu yang benar. Dilanjutkan Pak, ayat ke-17. Tsumma la'atanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Akan kudatangi seluruh manusia itu dari depan mereka, dari belakang mereka, dari sisi kanan mereka, dari sisi kiri mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan pernah menjumpai kebanyakan manusia itu bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Tidak akan kau jumpai ya Allah umat manusia itu mentaati aturan-aturanmu. Jadi Bapak Ibu nyuwun sewu nggih, jangan ada jamaah Baitul Arqam yang merasa aman dari godaan setan. Setan itu ada di mana-mana. Kapanpun, dimanapun kita berada akan didatangi oleh setan untuk digoda. Supaya apa? Supaya sama-sama tersesat. Sama tersesat dengan setan. Sama tersesat dengan iblis. Jadi poin kita,
jangan ada di antara kita yang merasa aman dari godaan setan. Oleh karena itu jangan pernah masuk rumah tanpa ucapan basmalah. Geleng-geleng poin kita ini ya. Jadi setiap kita masuk rumah ucapkan basmalah. Coba sekarang dilanjutkan ya. Wa idza dakhala fala yabkuruha inda tulhulihi qala syaiton adraktumul mabit fa idza lam yadkuruha inda ta'amihi qala adraktumul mabit wal asa. Kalau ada orang masuk rumah tidak ingat kepada Allah, tidak pernah menyebut basmalah, makan dalam rumah juga tidak pernah menyebut asma Allah, qala syaiton, maka berkata setan antar setan, ngerumpi opo sing diomong nih, lama bitalakum adraktumul mabit wal asa, kita bisa nginep di rumah ini, kita bisa makan malam gratis di rumah ini. Sebab apa? Penghuninya masuk tanpa ucapan basmalah, makan dalam rumah juga tanpa ucapan basmalah. Pak, hadis ini Pak, hadis sahih dalam Sunan Abu Daud, hadis nomor 3273. Makanya poin ini memberitahukan kepada kita, jangan masuk rumah tanpa ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, buka pintunya. Kalau di rumah ada penghuninya, mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak, mungkin pembantu, ucapkan salam supaya menjadi keberkahan untuk yang berucap salam, juga yang membalas ucapan salam. Barokah di situ. Sebab ucapan salam itu ada ucapan kalimat wa barokatuh, keberkahan ya. Nomor 6. Nanti ini dihafal Pak. Saya berharap ini dihafalkan. Kabeh kudu hafal nih. Utsman bin Affan berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba setiap pagi dan sore hari mengucapkan. Pak, saya beri penjelasan dulu. Yang namanya pagi itu berkisar subuh. Bisa sebelum subuh, bisa setelah subuh. Yang disebut dengan petang atau sore itu berkisar antara asar sampai maghrib. Ucapkan basmalah Pak 3 kali. Redaksi basmalahnya ini Pak, Bismillahirrahmanirrahim ma asbihi syai'in fil ardi wala fis sama wa wassami'ul alim. Dibaca 3 kali Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim ma asbihi syai'in fil ardi wala fis sama wa wassami'ul alim. Saking pentingnya ini Pak, sampai kemarin waktu ada COVID-19, basmalah dengan redaksi ini Pak digunakan oleh para imam sholat dalam masjid, digunakan oleh takmir masjid Pak sebagai doa kunut sholat yang 5 waktu itu, saat terjadi COVID ya. Bismillahirrahmanirrahim ma asbihi syai'in fil ardi wala fis sama wa wassami'ul alim. Mengapa demikian? Rasulullah memberitakan ini Pak, perhatikan ya, hadis ini Pak, Sunan Tirmidzi, hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim ma asbihi syai'in fil ardi wala fis sama wa wassami'ul alim, itu artinya dengan menyebut nama Allah, tidak ada sesuatu pun dengan menyebut namanya yang membahayakan di bumi maupun di langit, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Salah samaroh dibaca 3 kali. Nabi melanjutkan, melainkan ia, orang yang berucap tadi, tidak akan diganggu oleh sesuatu pun. Diganggu sopo? Diganggu sesama makhluk. Makhluk itu bermacam-macam, ono sing ketok, ono sing gak ketok. Saya punya pengalaman pribadi Pak tentang ini. Mungkin nanti suatu saat jenengan pun punya pengalaman pribadi Pak. Mungkin berbeda dengan pengalaman saya. Saya sampaikan Pak ya, sebagai pelengkap ini. Dulu Pak, waktu saya masih ngaji di pesantren-pesantren dulu, diajari kiai tentang doa ini, tentang ucapan basmalah ini. Apa kiainya bilang? Le, diapalno lo ya. Sesuk tak cek, kudu apal kabeh. Ngapalan Pak? Apalan.
mana ini dicek, hafal semua. Terus kiainya itu menceritakan begini, kok semisal ono jin ngerungokne kalimat ini, jin itu nangis saking takutnya dengan kalimat ini. Itu apa penjelasannya kiai begitu. Udah Pak, itu saya ingat itu. Tahun 93 saya nikah Pak, 93 itu. Terus saya pindah rumah, langsung pindah rumah, tidak kumpul mertua, tidak kumpul dengan orang tua, pindah ke rumah sendiri. Di sana Pak, di Tanah Merah, daerah Pogot masuk itu Tanah Merah Pak. Tanah Merah Gang 3 nomor 41, saya ingat betul. Kabeh tonggo-tonggo ki ngomong Pak, cek kendele Imam Syaukani manggon omah kono. Saya sangat lho, kok ono kalimat ngono kok apa maksudnya? Kok kendel temen manggone omah kono. Saya bilang, lho iki lho omahku dhewe, ora kontrak, ora sewa, iki omahku dhewe, tak bilang gitu. Lah apa wedi? Terus saya tetangga rumah persis Pak. Iku arek pesantren Denanyar, Jombang. Senengane ilmu klenik. Ya, ngomong, anu Pak Imam, omah sing sampean nggone iku pusate Grenduwo. Coba. Ono maneh. Pusate Grenduwo. Lah maaf ya, background saya Muhammadiyah ya gak langsung percaya wae, tak godho. Lah jenenge apa kira-kira Grenduwo nang ndi Grenduwone ya? Nang nggone mburu Mas sampean niku, ono sumur, ono jeding. Jadi memang di dalam rumah itu Pak, ada sumurnya, ada kamar mandinya, ada WC-nya, pisah-pisah itu. No sebelah sumur, iku nggone Grenduwo, gede Grenduwone. Nah, saya Pak guyu tok ae ya. Tibalah istri saya hamil. Ya. Tahun 93 nikah, 94 hamil. Lahirlah anak saya pertama. Anak saya sehat Pak, tapi yang ngono nangis ya. Nangis tak gonang bedan. Ono bedan jenenge Budia. Tahu ke bedan. Dijemur diperiksa bedan. Iki gak apa-apa iki, ora loro arek iki gitu. Dibuka-buka mulutnya Pak. Mungkin karena ada gigi mau keluar biasanya juga sakit kan. Ora iki gak loro iki. Wis gemule. Gak usah obat, ora loro. Tapi nangis saya. Terus saya ingat ini Pak. Eling tonggo sebelah sing ngomong Grenduwo iku mau. Sebab naluri anak, maaf ya, naluri anak, instingnya anak itu lebih tajam daripada orang tuanya. Nang jowo Pak, ono maling, anak nang omah nangis saya Pak. Kroso. Gimana? Jadi ngono jawab kok ono maling ya. Anak di dalam rumah nangis terus. Ketindihan bapake cemet. Ya. Nah, Bapak sekalian, saya bilang sama istri saya, wis, nih tak gendong Pak, tak timang ini. Tak bawa di pinggir sumur, tak sengaja, tak bawa di sumur. Saya berucap Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama wa was-samiul alim. Tak tiupan ke ubun-ubunnya. Karena petunjuk Nabi salah samaroh, tak baca 3 kali Pak. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama wa was-samiul alim. Tak timang. Arek meneng Pak. Diam. Turu ngorok-ngorok. Bojoku takon, mau apa no? Tak tekek aku. Kok meneng, mau apa no? Tak tekek aku. Sebab nanti kalau saya ceritakan apa adanya, takut malah gak bisa ditinggal. Keweden nang Madiwian. Katakan Dani, ya. Nah, ternyata enggak apa-apa Pak. Saya tidak mengatakan gerdunya wedi, kan tidak tahu. Tapi setelah setahu saya, anak saya kemudian diam, tidak nangis lagi. Bahkan dalam timangan itu Pak,
ngorok-ngorok, turu ngorok-ngorok Pak. Ini pengalaman pribadi ya. Dulu Pak tahun 80-an awal, mungkin jenengan masih ada yang ingat ya, tahun 80-an awal iku ono dokter jenenge Puruhito ya, Puruhito, rumahnya di Jalan Trunojoyo. Subhanallah, omahe Pak diacak-acak karo jin. Biyen durung ono spring bed Pak, kasur mumbul berputar-putar di depan di halaman rumah. Iku masuk berita Harian Surya iya, Surabaya Pos iya, Jawa Pos iya. Zaman ini belum ada HP tahun 80-an. Wah, banyak orang lihat. Wah, mendatangkan kiai macam-macam ya. Jin itu ada di mana-mana Pak. Saya ini semisal oma sampeyan ngerbengi ku nang jeding ngono atuh jebur dibuka gak ono apa-apa. Sampeyan terus ngomong apa sampeyan? Nang dukun, wong Islam gak entek Pak nang dukun itu. Ora entuk. Islam sudah memberitahukan bagaimana cara mengatasi hal-hal seperti itu. Di antaranya ini Pak. Ya. Tapi ini nang omah sampean gak ono apa-apa. Ojo terus lata-lata kepengin dadi dukun. ngusir jin. Jin itu pada menungso Pak. Ya butuh mangan, butuh tempat tinggal. Ora usah diusir. Selama tidak mengganggu jarno wae. Gitu Pak. Pokoknya gak ganggu jarno wae. Tapi nek ganggu gampang Pak, macano iki nangis. Ya. Nah, itu. Jadi ini basmalah Pak. Kalimatnya bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama wa wassamiul alim. Dihafal nih ya, dihafal. Kan dekat ini. Apa pendek. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan melindungi kita dari gangguan-gangguan oleh siapapun. Apakah itu makhluk sing katon atau makhluk sing gak katon, ya. Pak, ini karena sudah waktunya habis ya. Ya, walaupun tidak selesai, setidaknya ada makalah yang dibaca, ya. Ini yang tadi saya sebutkan ya. Setiap menyembelih barang ternak, wala taqulu mimma lam yadhkur ismallah alai. Janganlah kamu memakan binatang-binatang ternak. Maksudnya daging binatang ternak yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ini Pak firman Allah Al-An'am 121. Bukan 212 loh ya. 121. Sama senangnya 212. Jadi janganlah kamu memakan daging binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sudah barang tentu ini binatang-binatang ternak, bahimatul an'am, ya. Jadi sapi, onta, kerbau, kambing, termasuk ayam, ya. Ini gak disebutkan nama Allah, jangan dimakan. Ini Pak menjadikan hal yang meragukan bagi yang tidak tahu. Seperti tadi itu, kita beli daging di pasar, yakin nggak dengan ucapan basmalah itu? Nah, oleh karena itu Rasulullah juga pernah bersabda. Nah, ya, saya terjemahkan saja. Ini hadis dari Sunan Ibnu Majah. Ada orang yang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya sekelompok orang telah datang kepada kami dan membawa daging. Kami tidak tahu apakah daging tersebut telah dibacakan nama Allah ketika menyembelih atau tidak. Dagingnya daging halal, daging onto, daging sapi, daging kambing, daging ayam. Sing dadi masalah disebutkan nama Allah atau tidak waktu menyembelih, itu kan masalah. Maka Rasul mengatakan untuk menetralisir keraguan itu, ucapkan nama Allah, sebutlah ucapan basmalah, lalu makanlah. Ini tidak berarti basmalah itu merubah yang haram jadi halal, tidak loh ya. Iki dagingnya daging halal Pak. Duduk daging colongan, duduk daging babi. Masih toh daging babi Pak, ucap basmalah ping 10 tetap haram.
Ini masalahnya hanya keraguan. Apakah daging yang halal ini waktu menyembelihnya itu pakai basmalah atau tidak? Maka ucapkan basmalah, kemudian makanlah. Selesai urusan. Apa ya? Karena waktu cukup, kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.